Halo, selamat pagi untuk anak-anakku kelas 7. Jumpa lagi bersama saya, Ibu Ida di sini yang akan menemani kalian dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik. Nah, anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita buka dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami bersyukur atas segala kemurahan-Mu. Bimbinglah kami dalam proses pembelajaran ini, agar kami mampu memahami ajaran kasih-Mu dalam karya berbelas kasih, sehingga kehadiran kami dimanapun kami berada menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku, materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah Yesus yang berbelas kasih. Anak-anakku, sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada 3 poin gambar. Gambar yang pertama adalah kita lihat seseorang yang tidur di jalanan. Gambar yang kedua adalah seorang pengemis yang meminta. Ketika kita lihat ada sebuah keluarga miskin yang kelaparan. Nah, anak-anakku, dari ketiga gambar ini, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita menjumpai orang-orang yang terpinggirkan, miskin, menderita, dan tidak diperhatikan orang lain. Orang-orang semacam itu sangat membutuhkan uluran kasih orang lain yang hidupnya lebih baik dari mereka. Karena dengan menerima kasih dari orang lain, mereka merasa lebih mendapat perhatian dan dukungan dari sesamanya untuk lebih memperjuangkan hidup agar lebih baik. Kita lihat poin yang pertama, memahami kasih. Kasih lebih dekat dengan kata berbela rasa. Secara harafiah, berbela rasa berarti ikut menderita atau merasa dengan. Seorang yang melakukan perhatian kepada orang lain yang menderita karena mereka tersentuh hatinya oleh belas kasihan atas penderitaan orang tersebut. Ciri khas orang Kristiani adalah kasih atau berbela rasa. Salah satu kesulitan untuk melaksanakannya adalah karena berbela rasa itu atau kasih itu berkaitan dengan emosi dan tindakan dalam berkehendak. Membiasakan bela rasa atau belas kasih perlu dilakukan agar menjadi sebuah keutamaan di dalam hidup. Kristus mengajarkan kita bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu diterangkan di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 13. Kita lihat poin yang kedua, teladan Yesus dalam berbelas kasih. Dalam kitab suci, Yesus secara gamblang menunjukkan bagaimana Yesus menunjukkan sisi lain dari kualitas hidupnya dengan berbelas kasih. Sikap belas kasih ini menampakkan sikap belas kasih dari Allah sendiri. Sikap belas kasih ini menempatkan Yesus pada posisi mereka yang lemah, miskin, terlantar, dan tersingkir, seperti janda, orang-orang berdosa, dan orang-orang yang kelaparan, dan masih banyak contoh lainnya yang kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Marilah kita belajar dari kitab suci. Kita buka Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai dengan 17. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usongan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitarnya. Nah, anak-anakku, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kasih yang diajarkan Yesus kepada kita? Melalui tindakan kasih yang diajarkan Yesus kepada kita, ia ingin menyatakan cinta Allah kepada manusia tanpa terkecuali. Kasih Yesus sungguh menguatkan dan meneguhkan orang lain, sehingga pada akhirnya orang yang menderita merasa diselamatkan dan dimuliakan. Ada berbagai tindakan Yesus yang menunjukkan sikap belas kasih tampak dalam perbuatan di bawah ini. Contoh, di dalam kitab suci, Yesus menyelamatkan seorang wanita yang tertangkap berzina. Yang kedua, menyembuhkan orang sakit kusta. Ketiga, menyembuhkan orang buta, dan masih banyak contoh lainnya. Yesus banyak melakukan perbuatan kasih bukan untuk mencari pengikut yang banyak, mencari popularitas, akan tetapi demi pembebasan orang yang dikasihinya. Ada beberapa contoh sikap belas kasih yang perlu kita kembangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, misalnya mendoakan teman yang sedang sakit. Kedua, membantu teman yang sedang dalam kesusahan. Ketiga, menyisihkan sedikit uang saku untuk saudara-saudara yang tertimpa musibah bencana alam. Nah, anak-anakku, setelah kita mendengarkan materi yang sudah dibahas ini, anak-anakku diharapkan untuk mengerjakan tugas. Dan tugasnya ada 2 poin. Yang pertama adalah kerjakan soal berikut ini. 1. Jelaskan arti berbela rasa. Kedua, apa yang diajarkan Yesus tentang tindakan kasih berdasarkan Lukas pasal 7 ayat 11 sampai dengan 17. Ketiga, apa tujuan Yesus melakukan karya belas kasih kepada orang-orang menderita? Keempat, tulislah contoh tindakan belas kasih yang dapat dilakukan dalam hidup sehari-hari. Poin B,
Cinta di Samping ini dan nanti divideokan kemudian dikirim ke WA-nya Ibu ya. Lagunya ada di samping, yaitu lagu Bahasa Cinta. Apabila anak-anakku tidak tahu lagunya, silakan minta bantuan orang tua, kakak atau temannya yang tahu lagu ini, kemudian divideokan kirim ke Ibu. Nah, anak-anakku, sebelum kita menutup video pembelajaran kita pada hari ini, kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih karena pada hari ini Engkau mengajarkan kami bagaimana kami hendaknya hidup di dalam lingkungan kami masing-masing. Semoga pembelajaran kami hari ini memampukan kami untuk senantiasa hidup di dalam kasih, serta senantiasa kami belajar untuk mampu memahami kasih dan mampu kami terapkan di dalam kehidupan kami selanjutnya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan teladan hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku, untuk hari ini video pembelajaran kita sampai di sini. Sampai bertemu lagi di video-video pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.